Pada saat kita melihat bahwa manusia itu kenapa ada sholat itu dijadikan untuk menjadi penolong bagi kita saat ada kejadian-kejadian kehidupan yang dijalani oleh kita sebagai manusia. Pada fakta terurai di dalam Al-Quran pun kita juga dapat merasakan hal ini jika kita memposisi menjadi hamba dan kita jalan jujur bahwa innal insana khalaqal halu'a, bahwa manusia itu sungguh dengan sebenarnya al-insan, proses kehidupan manusia itu selalu di dalam satu perilaku berkeluh kesah dan kikir, berkeluh kesah, seneng ngersulo, seneng menyalahkan yang lain, prasangka don, itu kan keluh kesah, selalu memandang sesuatunya itu di luar diri sehingga mencari kambing hitam. Hingga pada saat kehidupan yang kita jalani, manusia itu diciptakan sifatnya jasadiah ini, nafsu ini adalah keluh kesah. Kemudian juga makanya pada saat ditimpa satu kesusahan, ditimpa satu keprihatinan, mestinya dapat menjadikan prihatin, dan kita kejadian itu sesungguhnya untuk mendewasakan kita, untuk supaya lebih pandai, lebih pintar, bahkan lebih cerdas. Maka kita terkadang justru memilih untuk berkeluh kesah. Ya, hidup itu memang pilihan. Kita beraksi, beraktivitas, atau kita berkeluh kesah itu kan pilihan kita. Bahkan mau bermimpi pun juga pilihan kan. Jadi ida masahul syarro jazua, manusia itu jika ditimpa sedikit susah, sedikit prihatin, apalagi banyak, itu yang ada pasti berkeluh kesah. Wah, nggak ada apa-apa saja kita berkeluh kesah kok ya. Lancar-lancar saja kita juga seneng banget berkeluh kesah. Rasanya seneng banget kalau ada orang yang dapat kita tumpai keluh kesah kita. Pada saat orang yang kita ajak omong-omong menerima tumpahan keluh kesah kita, bisa menerima, seneng banget. Oh iya ya, segitunya ternyata ya Wahyu itu membuli kamu. Iya, nah, itu kan langsung berkeluh kesah. Itu memang ya, itu kegemaran kita. Gak ada apa-apa itu. Bagaimana kabarmu? Baik. Kayaknya kamu kemarin kok kayak sakit. Enggak tuh, pucat kok. Oh, saya merasakan kan gitu. Biasanya kan begitu. Kita akan terbawa. Akan tetapi kebalikannya, kalau entuk kebaikan itu kikir, nek utang gak gelem matur, nek nyaur bingung golek matur, kan itu kan memang cirine menungso gitu loh. Jadi saat utange dhewe tinggi apa ora matur, basa kegubel nganti arepe disita bank matur yang gitu. Bagaimana cara kalau jalan keluarnya dan seterusnya gitu. Ya nggak apa-apa nek matur tok sih, nggak apa-apa kan gitu. Jadi ya itu kan menggunakan pangestu ya. Cuman pada saat kata teleseh terkadang itu kan ternyata kan digunakan sesuatu yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Lah piye to kok iso kegubel utang ngono kan gitu. Ini kan gitu kan, biasanya sebenarnya butuhnya sih hanya sedasa ewu, sedasa yuta maksudnya. Akan tetapi ternyata kita di bank itu agunan kita dapat 50 juta, ya akhirnya yang 40 ya kita gunakan untuk apa? Ya kita sejak
kecil hidup kita kan prihatin, yaitu mumpung ada hutangan, akhirnya kan ya kegubel bener gitu. Itu ya itulah, kita terimbing-imbing sedikit gitu. Makanya kenapa pejabat pemerintah, pejabat publik itu dibatasi, presiden hanya 2 tahun, saat diisukan untuk 3 tahun gak enek sing trimo, dikarenakan ya maunya senengnya itu dapat dibagi, maunya kan dapat berbagi, mungkin itu salah satunya bisa jadi berbagi. Kadang bukan murni konstitusi kok, itu hanya karena iri bisa jadi kan begitu. Terus faktanya bahwa sing dadi presiden kalau ya mung sitok, nyapa to iri, wong jadi presiden nyatane ya mung sitok gitu. Kemudian ya kebanyakan kemudian kalau di TNI Polri dipindah itu kan supaya nggak terlalu menguasai wilayah daerah, apa meneh korupsi kan gitu. Walaupun mungkin yang apapun, kepala sekolah atau pimpinan institusi lah, itu kan 2 tahun 2 periode, 4 tahun 2 periode kan. Itu kan sudah dipindah, itu kan maunya supaya tidak mengetahui celah korupsinya, biar enggak bertambah-tambah, padahal justru memperluas wilayah. Nek korupsi sak nggone suwe-suwe konangan, lah nek pindah ke korupsi kan ra konangan toh, mau sidik kan gitu. Ya, itu strategi mana yang benar ini kita nggak tahu. Kan gitu, sehingga yang korupsi nek satu titik jumlahnya mong 50 yoto, paling ya nggak diapa-apa nih kan, dicekel mong sakmono, gak dicekel gitu. Tapi dekono ya ngono, dipindah ping 10 ya ping 10 ping 200 kan gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada orientasi kehidupan. Orientasi ini berada di dalam sholat. Saat kita memahami sholat tidak hanya pengertiannya yang ritual jentit itu. Kita selama ini kan sholat itu identik kita, pasal kita kan langsung konstitusinya kan pasal jentit itu, jengkang jengking gitu kan. Itulah yang dikatakan sholat.